Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Haikal Rapat dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surakencana, Cianjur. Saya akan mereview tugas hukum pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Raja Eni Nuraini, SHMH, dan asisten dosen yaitu Dr. Imreni Arijayati, SHMH. Di sini saya akan meresponsi pertemuan 1 sampai 6. Yang pertama yaitu ada pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau secara bref merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Untuk pidana formal adalah bagian hukum yang berisi tentang hak negara untuk memberi sanksi atau hukuman kepada pelanggar, contohnya yaitu hukum acara pidana. Yang kedua yaitu material, adalah bagian hukum pidana yang berisi larangan dan keharusan di mana jika Anda melanggar akan disanksi. Yaitu fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana yaitu ada dua. Yang pertama fungsi umum, yang kedua ada fungsi khusus. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana yaitu KUHP, PPS, NI. Yang kedua peraturan di luar KUHP, yang ketiga memori penjelasan KUHP, dan yang keempat yaitu hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Selanjutnya pembagian kitab undang-undang hukum pidana, yaitu ada yang bagian bersifat umum dan ada yang bagian bersifat khusus. Berlakunya hukum pidana. Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu menurut waktu atau locus temporis, yang kedua yaitu menurut tempat, locus delicti. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu ada asas teritorial, ada asas persona, asas perlindungan, asas universalitas, dan yang terakhir ada ekstradisi. Lanjut ke bab 2 yaitu tindak pidana atau strafbarvet atau delik. Istilahnya lebih banyak digunakan untuk tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana. Hal itu memungkinkan dari segi yuridis hampir semua perundang-undangan yang dipakai di Indonesia yaitu tindak pidana. Berbicara istilah tindak pidana lebih sering digunakan, ada sifat unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif perbuatan dari luar pelaku dan subjektif perbuatan dari dalam pelaku. Dan selanjutnya yaitu taktik cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama hanya memberikan nama yuridis, yang kedua hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, yang ketiga yaitu memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Menurut subjek, tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum, yang kedua yaitu manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan untuk tindak pidana khusus. Yang selanjutnya yaitu bagian bab 3 pembaharuan pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari PPS Belanda melalui pasal 75 RR Junto, pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918. Alasan diadakannya pembaruan KUHP di Indonesia yaitu ada 4, alasan politis, sosiologis, alasan praktis, dan alasan adiktif. Yang kedua yaitu cara-cara melakukan pembaruan KUHP, ada kriminalisasi, dekriminalisasi, dan rekriminalisasi. Yang keempat yaitu depenalisasi. Yang kelima yaitu mitigating. Metode pembaruan KUHP ada 3. Yang pertama itu evolusi atau evolusionis, yang kedua kompromis, dan yang ketiga global. Lanjut untuk alasan ke bab selanjutnya yaitu bab 4 hubungan sebab akibat atau kausalitas.
Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu berupa suatu tindak pidana. Yang kedua, selanjutnya teori-teori ajaran sebab akibat kausalitas, yaitu ada teori conditio sine qua non atau teori syarat mutlak. Teori ini berasal dari orang Jerman yaitu von Bury. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkupnya berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua, ada teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Yang selanjutnya itu teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, antefaktum, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi sebab akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Selanjutnya yaitu tinjauan terhadap kausalitas. Ada beberapa teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat kausalitas, tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Yang selanjutnya yaitu atas dasar itu hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindak pidana atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan dari teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang dan kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam ini hal tidak berbuat, yaitu muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem commissa, itu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurang lengkap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.